kala hidup seorang janda tua bersama putrinya yang cantik jelita. Suaminya sudah lama meninggal dunia. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, janda tua itu bercocok tanam di sawah dan ladang. Sedangkan anaknya adalah seorang anak yang pemalas. Ia tidak pernah membantu ibunya. Setiap hari ia hanya bersolek dan berjalan-jalan di sekitar rumahnya agar setiap orang mengagumi kecantikannya. Semua keinginannya pun harus dikabulkan. Setiap kali dirinya disuruh membantu pekerjaan di sawah dan ladang oleh ibunya, anaknya selalu menolak. Pada suatu hari Darmi ikut pergi ke pasar untuk membeli sesuatu di pasar. Di tengah perjalanan Darmi merasa malu berjalan bersama dengan ibunya. Dia pun menyuruh ibunya untuk berjalan di belakangnya. Sang ibu hanya menuruti perkataan anaknya. Setiap kali ada yang bertanya kepada Darmi, "Siapakah orang di belakangmu?" Dia selalu menjawab dengan nada sinis bahwa itu adalah pembantunya. Sang ibu yang mendengar perkataan anaknya sedih sekali hatinya. Dia tidak menyangka anaknya berkata seperti itu. Begitulah yang terjadi terus-menerus setiap bertemu dengan orang lain. Pada suatu ketika di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan seorang pemuda yang sangat tampan. Pemuda itu pun bertanya kepada Darmi, "Wahai gadis cantik, siapakah orang tua yang ada di belakangmu?" Darmi pun menjawab, "Oh, dia itu adalah pembantuku." Ibunya hanya terdiam dan mendengar perkataan anaknya. Tiba-tiba sang ibu berhenti lalu duduk di pinggir jalan. Kemudian dia membentak ibunya, akan tetapi ibunya hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan anaknya. Kemudian mulut ibunya berkata sesuatu dengan menengadah kedua tangannya. Darmi semakin marah melihat ibunya, akan tetapi sang ibu tetap berdoa memohon agar Tuhan menghukum anaknya yang durhaka itu. "Ya Tuhan, hamba mohon ampun kepadamu. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya," ucap sang ibu. Tak lama kemudian langit menjadi bendung, lalu hujan berteriak, "Maafkan aku, Bu, aku tidak akan mengulanginya lagi," seru Darmi semakin panik. Namun ibunya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Darmi tidak dapat menghindari dari hukuman yang diterimanya. Perlahan-lahan seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Darmi terus berteriak meminta pertolongan ibunya. Darmi hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Ibunya sangat bersedih melihat yang terjadi kepada anaknya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang ibu masih melihat air menetes dari kedua mata anaknya. Semua orang yang lewat ikut menyaksikan peristiwa itu. Perlahan langit pun kembali cerah. Seluruh tubuh Darmi telah menjelma menjadi batu. Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan. Batu itu diberi nama Batu Menangis. Sampai saat ini batu menangis itu masih tetap dipelihara dengan baik. Kisah ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang menjelma menjadi batu akibat durhaka kepada ibu kandungnya. Darmi nama gadis itu. Ia sangat pemalas, kerjanya hanya bercermin di depan kaca, sedangkan ibunya bekerja keras mencari nafkah di sawah dan ladang.